Kalau di Indonesia itu ada LCGC, maka di Jepang itu ada K-Car. Dan ini salah satu K-Car, kalau tiba-tiba dijual di Indonesia, saya pasti beli. Ini adalah Daihatsu Move. Dan apa yang menarik di mobil ini? Nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mobil ini. Halo guys, welcome back to AutoNet Max dan saya Satria Katana dan saya masih ada Japan Mobility Show 2025 dan di sebelah saya ada sebuah K-Car, mobil compact terjangkau yang dijual khusus untuk orang-orang di Jepang. Jadi kalau kalian kepengen mobil kayak gini di Indonesia, ya nggak ada. Adanya apa? Agya, Ayla, Brio. Itu opsinya. Nah kalau Jepang opsinya ini. Dan nggak cuma Daihatsu doang ya. Suzuki juga punya, Toyota juga punya. Bahkan brand seperti Mazda dan Subaru itu biasanya nge-rebates dari beberapa pabrikan yang lain supaya mereka punya K-Car. Nah di sini kenapa saya bilang mobil ini menarik? Mungkin buat kalian yang masih muda, yang mungkin jiwa sportinya masih bergelora gitu ya. Mobil kotak kecil kayak gini mah nggak menarik. Apa menariknya? Tapi buat kalian yang mungkin udah mulai seumuran saya, udah nikah, udah punya anak gitu ya, papa-papa muda, mobil kayak gini tuh jadi opsi yang sebenarnya make sense. Kenapa? Karena pertama, ruangnya lega. Kedua, mobilnya compact, bisa dipakai di kemacetan, bisa selap-selip. Dan yang ketiga, biasanya BBM-nya irit. Ya, kalau udah bapak-bapak mah begitu ya. Kalau bisa mah irit, nggak keluar duit banyak. Kalau bisa muat banyak. Dan kalau bisa juga ya nyaman gitu ya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita mau mulai dengan desainnya dulu ya. Di bagian depannya dulu seperti apa desainnya. Jadi ini versi terbaru dari Move ya, yang baru di launching di tahun ini juga ya. Dan kalau kalian lihat sekarang Daihatsu Move dia menggunakan muka dengan apa ya, sentuhan yang lebih modern gitu ya. Lampunya sudah LED tapi dia bukan LED yang proyektor ya, dia LED yang masih reflektor aja. Di bagian bawahnya ini sepertinya lampu sen atau lampu jauh, kan kita nggak tahu karena mobilnya juga nggak nyala ya. Bagian samping juga ada, ini mungkin DRL. Dan tidak ada chrome yang menyala-nyala karena kalau chrome itu kan bapak-bapak yang generasi sebelumnya ya. Kalau bapak-bapak muda yang seperti saya ya kepengennya yang sporty. Di sini dia pakai kayak dark chrome gitu, black glossy juga. Dan karena K-Car ya di Jepang itu jalannya pada mulus-mulus gitu ya, nggak ada lubang-lubang atau polisi tidur yang jahanam banget. Jadi mobilnya ini cukup rendah, ground clearance-nya cukup rendah ya. Dan tentunya ini juga bagus untuk aerodinamikanya. Grillnya seperti ini, untuk radiator grillnya di bawah juga seperti ini dan dia masih ada kesan-kesan ala lip spoiler di bagian bawahnya. Dengan fog lamp di sini dan juga walaupun dia mobil kecil dia masih dikasih corner sensornya. Dan di bagian atas juga dia masih ada kamera untuk ADAS-nya. Sedangkan bagian depan untuk kameranya dia kosong ya, dummy doang ya. Ya mungkin kalau mobil kayak gini nggak perlu kamera depan lah ya. Itu aja, kita lihat bagian sampingnya ya. Nah ini bagian sampingnya dan kalian harus ingat K-Car itu kan ada batasan untuk dimensi panjang. Jadi dia sebenarnya nggak terlalu panjang ya untuk secara keseluruhan panjang mobil ini. Dan seperti K-Car pada umumnya dia dikasih ada kaca di bagian depan ya. Terutama K-Car yang kotak ya. Dia di depan antara pilar A dan juga pilar untuk yang pintunya dia dikasih kaca kecil gini. Untuk membantu visibility ya. Spionnya juga kecil aja, mungil kayak gini, nggak ada lampu senya. Dan juga dia nggak ada kameranya. Karena balik lagi mobil kecil, mungkin nggak butuh kamera 360. Nah untuk senya dikasih di sekitaran fender seperti ini. Dan dia velgnya menggunakan warna hitam seperti ini ya, dengan ban dari Dunlop ya, Dunlop NASF, jadi ban Eco ya, dengan profilnya 165/55 R15. Lumayan loh ya, dia ringnya udah 15 dan dia ada side skirt di bagian samping seperti ini. Pintu belakangnya nih yang bikin saya jatuh cinta, power sliding door. Bukan sliding door tapi dia udah power. Dia tinggal buka kayak gini, dia akan ngebuka sendiri. Mobil sekecil ini dapat power sliding door. Nikmat apa lagi yang kalian dustakan kan? Enak banget nih, mobil udah compact dan bisa power sliding door. Dan yang saya juga suka di sini dia selalu kebanyakan desain pilar bagian belakangnya tuh dibikin kayak ada lekukannya gitu ya. Dan sini juga kaca seperti ini.
Itu kita lihat ke desain belakang. Nah ini desain bagian belakangnya, dan yang menarik adalah lampu yang ada di pilarnya ini dibikin kayak nyambung gitu ya. Sama tarikan di pilar paling belakang yang tadi saya sebutkan ya. Dia bikin lampunya nyambung segini, dan ini tarikan-tarikannya itu jadi kelihatan flawless gitu, jadi nyambung gitu. Dan bagian bumpernya juga sama nih, ada tarikan-tarikan garis seperti ini, dikasih reflektor juga. Sensor parkirnya ada 4 titik pula, dan ini warnanya bagus nih. Ini warnanya kayak abu-abu kebiruan gitu ya. Dengan bumper belakang ada ornamen ala lip lagi di bagian belakang yang sama seperti di bagian depannya. Logo Daihatsu-nya di sini, dan ini dikasih kayak dark chrome lagi ya, bukan chrome yang bling-bling. Ada wiper, defogger, dan kita bisa buka bagian belakangnya ya. Di bagian samping sini. Ya tentunya nggak power tailgate ya, karena balik lagi ini kan mobil terjangkau. Udah dikasih power sliding door aja udah bagus lah. Untuk bagian bagasinya nggak terlalu gede ya, jujur aja mobilnya, karena mobilnya emang ini dimaksimalin buat kursinya aja. Tapi kalau kalian merasa nggak butuh sama kursinya, tinggal tekuk aja kayak gini. Bagian sampingnya tekuk aja kayak gini. Dan ini memperluas bagian bagasinya. Ya, namanya mobil kecil harus pilih ya, mau bawa bagasi, bawa orang, atau bawa barang. Itu aja sih. Kita lihat interiornya gimana. Oke, kita masuk ke interior dari Daihatsu Move terbaru ini. Ya, tidak menggambarkan antusias sama sekali. Karena duduknya tegak, lihat ke depannya juga posisinya tinggi ya, nggak berasa di dalam mobil banget. Tapi balik lagi, buat kalian yang mungkin butuh practicality atau butuh mobil keluarga, ya ini opsi masuk akal banget. Kenapa? Karena pertama, ini duduknya walaupun nggak sporty tapi nyaman. Ini nggak sporty tapi enak. Kalau mungkin duduknya agak lama, perjalanan jauh, ini cukup enak ya. Dan kita bisa majuin, bisa mundurin. Dan tengah ini juga sebenarnya bisa didudukin. Tapi sebenarnya nggak di-encourage ya untuk dudukin 3 ya, karena nggak ada seat beltnya ya. Kalau enggak, kalian turunin aja di sini. Dia ada si armrestnya. Bahkan di armrest ini juga masih ada tempat penyimpanannya. Kecil sih, cuma buat nyimpan-nyimpan koin atau sebagainya juga cukup oke. Dia head unitnya juga model-model kayak yang floating, kayak punya Xenia, Agya dan sebagainya gitu ya. AC-nya di sini tempat penyimpanan yang nggak terlalu gede tapi bisa taruh handphone dan sebagainya. Untuk tombol AC-nya di sini ya, termasuk defroster, defogger juga di sini, dan masih tombol yang fisik jadi enak. Pos transmisinya di sini masih ada laci lagi bisa taruh-taruh, ada hook kecil di sini, ada untuk heated seat ya, bagus. Lalu ada port 12 voltnya di sini. Tempat penyimpanan lagi, cup holder kiri dan kanan ada. Di sini ada USB dan HDMI. HDMI berarti bisa colok ke sini ya nanti ya. Dan masih ada untuk laci tertutupnya. Kursinya seperti ini, fabric aja, nggak usah neko-neko. Spionnya bahkan nggak ada DNF view-nya, ya udah gini aja, spion aja. Di atas ada jam dan ada lampu yang masih kuning seperti ini. Visor juga ya biasa aja, nggak ada lampunya ya. Bahkan untuk panel instrumennya dia yang MID-nya yang berwarna itu kecil aja di bagian tengah, kanan dan kirinya analog ya. Nah sekarang kita coba apakah dia bisa diatur setirnya. Dia bisa tilt tapi nggak bisa teleskopik. Ya wajar lah, kita kayaknya di segmen CGC juga cuma bisanya tilt aja. Electronic parking brake-nya umpet di sebelah kiri dengan brake hold-nya. Lampunya udah auto, wipernya enggak ya. Setirnya sih setir Daihatsu banget ya. Ini setir-setir punyanya Rocky, Xenia, Avanza juga kayak begini. Ada cruise controlnya juga, ada mode PWR atau powernya. Sebelah kanan ada tombol buat start stop. Terus ada tombol untuk buka dan tutup power sliding door di kanan dan kiri bagian belakangnya. Ada buat sensor parkirnya, VSC-nya dan sebagainya. Ya seperti itu. Tombol-tombol yang di door trim juga benar-benar familiar banget lah. Tombol-tombol yang banyak kita temuin di mobil-mobil Toyota dan Daihatsu di Indonesia. Dan di door trimnya masih ada bahan fabric. Taruh tangan, ini enak. Ini sih buat antar jemput anak, asik kali ya. Tapi kalau masuk Indonesia 500 juta sih enggak juga sih. Ya, power sliding door. Dan kita masuk aja.
Kita coba tutup aja ya. Ini nanti posisi nyetir saya ya. Bahkan ini udah saya mundurin dikit. Dan ini ruang kakinya lega banget ya. Karena kalau kalian lihat kita duduknya itu di belakang pilar ya. Kita duduknya di belakang pilar C-nya dia. Jadi mundur banget duduknya. Legroomnya bagus banget. Headroomnya bagus banget. Tapi emang udah nggak ada apa-apa ya. Dia nggak ada armrestnya. Propernya didudukin 2 orang karena headrestnya cuma 2, seatbeltnya cuma 2. Tapi at least di sini ada hook. Bisa cantol-cantol lagi. Dan di bagian kiri dan kanan ini ada tempat buat naruh botol gitu lah ya. Tengah sini udah nggak ada apa-apa lagi. Lantainya sih lumayan tinggi ya. Jadi sudut kaki saya agak naik seperti ini. Ada pegangan juga. Power window juga. Tapi yang dari pintu udah nggak ada kantong-kantong lagi. Ya, yang penting lega dan nyaman sih. Kayaknya itu yang dicari di mobil ini. Oke, jadi kita udah lihat eksterior, interior, dan sekarang kita bahas spesifikasinya. Spesifikasinya kalian bisa lihat di bawah. Mesinnya cuma 650 cc tapi turbo ya. Dan tenaga dan torsinya kalian bisa lihat di bawah seperti ini aja. Nggak terlalu gede. Jadi bukan mobil buat kebut-kebutan juga. Bahkan bobotnya cuma 890 kilo dengan panjang total cuma 3,3 meter. Ini mobil ini kecil tapi lega, luas, should be irit juga. Jadi memang mobil bapak-bapak banget. Kalau kalian mungkin butuh mobil buat harian dihancurin dan kebetulan tinggal di Jepang, ya ini kalian bisa pertimbangin. Kita sih nggak bisa terlalu berharap mobil-mobil begini bisa masuk ke Indonesia ya. Karena kalau tetap dibuat di Jepang, dirakit di Jepang, dijual di Indonesia ya jadinya mahal. Ya udah pakai Ayla aja atau Agi aja ya. Kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe yang belum, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan websitenya Autonet Max. Itu aja, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.